Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya mau melanjutkan agendanya, yaitu kemarin apa, if ya. Kita belajar if. Saya bisa share screen, tolong dikasih akses untuk share screen teman-teman. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ya, kita sebenarnya yang pertama itu kita belajar dulu ini untuk tunggal if then. Ya. Oke. Jadi kita belajar yang kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk logika selanjutnya itu adalah menggunakan if then. Jadi if, logika if itu if then ya. Jadi saya sambil buka whiteboard. Oke. Oke, selanjutnya ya kita belajar if. Bentar, ini trouble ini pen saya ini apa ya. Ya, if then ya. Ya, if then. Dari kata-katanya dulu mungkin. If itu apa teman-teman? Jika. Jika. Ka. Then apa? Lalu. Hmm? Lalu, Pak. Lalu, maka gitu ya. Ini kenapa lagi? Kadang-kadang apa baterainya lagi ya. Nah, lalu ya. If then, jika, lalu, maka, Kemudian. ya kayak gitu ya. Maka intinya seperti itulah. Ya. Jadi ini memang untuk logika ya. Misalkan ada syarat ini. Contohnya apa ya? Misalkan kita akan nilai lagi ya, teman-teman ya. Misalkan yang sering dipakai, misalkan kita ada nilai ini. Ada nilai, ada nilai, ada status ya. Status. Nilai contohnya kan berarti nilai kan misalkan ya, misalkan ya apa ya, misalkan nilainya misalkan 70. Ini kenapa tuh? Tar. Jadi misalkan nilai ini contohnya, misalkan teman-teman seperti ini. Misalkan nilai, jika teman-teman mendapatkan nilai di atas 60 misalkan ya. Jika nilainya itu di atas 60, maka statusnya itu adalah lulus. Ya. Jika nilainya kurang dari 60, maka berarti kan tidak lulus kan ya. Termasuk 60 kan berarti tidak lulus ya, karena nilainya itu harus lebih dari 60. Nah, caranya kalau untuk misalkan kita membuat sistem ataupun membuat, nanti teman-teman juga membuat Excel dan lain sebagainya, itu menggunakan logika yang bantuannya itu menggunakan if then. Karena ada syarat di sana lah ya. Jadi syaratnya itu adalah lebih dari 60 syaratnya ya. Jika lebih dari 60, maka statusnya itu adalah lulus. Ya, lulus. Maka kalau 60 nih, kemarin kita belajar logika yang namanya apa namanya? Yang lebih dari sama dengan itu kemarin namanya apa? Apa? Apa namanya?
apa logika apa itu namanya, lebih dari sama dengan kayak gitu itu apa namanya ya. Jadi kalau lebih dari 60 berarti kan artinya kan dia berarti harus nilainya itu 60, titik 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 kan kayak gitu ya, lebih dari ya. Artinya kalau misalkan nilainya itu sama dengan 60 berarti dia lulus atau enggak teman-teman? Kalau misalkan nilainya sama dengan 60 lulus enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Tidak ya, karena syaratnya di sini adalah lebih dari. Kecuali kalau ada tambahan sama dengan. Lebih dari sama dengan 60 berarti lulus, 60 pun berarti lulus. Kalau misalkan kurang dari itu ya pasti tidak lulus ya. Maka kalau misalkan syaratnya yang digunakan kalau di program itu menggunakan komen ini logika ya, logika syarat, makanya if then ya. Jika lah ini termasuk syarat tunggal kalau misalkan if then ya, karena memang syaratnya itu hanya satu saja, nilai saja di sini. Jadi otomatis kalau nilainya lebih dari 60 atau sama dengan 60 berarti lulus. Udah. Itu aja. Ini untuk if then. Terus kemudian kalau kita belajar ini syarat tunggal ya, dia tunggal. Terus ada lagi ini if then if then else ya. Kalau if tadi jika, then itu lalu atau maka dan sebagainya. Kalau else ini apa teman-teman? Lain. Oke, lain atau apa ya, selain itu gitu ya. Ya itu if then else. Jadi syaratnya ini bisa langsung jadi satu, maksudnya gini, bisa langsung dijadikan syarat untuk ini syarat langsung dalam satu baris, karena penulisannya nanti adalah jika nilainya itu lebih dari sama dengan 60 then lulus, then status lulus, else tidak lulus ya. Jadi itu syaratnya bisa lebih apa ya, lebih banyak, nanti bisa lebih atau bisa dikatakan di sini majemuk ya, atau ya bukan tunggal, kalau tadi kan tunggal ya. Jadi kayak gitulah. Caranya seperti apa kalau misalkan di sini mungkin nanti teman-teman kita langsung saja ke programnya untuk membedakan nanti bedanya apa antara if then saja, penggunaan if then saja di sini sama penggunaan if then else di sini. Oke. Saya kembali lagi ke just basic. Ya, ini contohnya adalah kita syaratnya tunggal ya. Tadi if then dulu, kita belum pakai if then else, jadi kita pakainya if then. Jadi di sini adalah rem, contoh program if then, syaratnya itu tunggal. Rem menentukan nilai awal variabel status string dengan tidak lulus. Ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya di sini gini. Ini kalau saya tulis rem di sini itu artinya ini ya. Saya bisa menulis catatan apa saja di atasnya ini tanpa di print atau dicetak di layar. Jadi ini untuk catatan aja. Bisa menggunakan rem istilahnya. Kalau misalkan enggak pun ya enggak apa. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan ini saya remnya dihilangkan kan nggak bisa ya. Jadi ini hanya tambahan saja untuk bisa menampilkan kayak untuk kita belajar kayak gini kan, saya kasih catatan-catatannya, saya kasih rem di sini. Ya, jadi begini. Kalau kita menggunakan if then ini kan dia kan syaratnya tunggal ya. Artinya berarti kita harus menentukan dulu status awalnya apa. Ya, status awalnya itu apa? Berarti di sini saya tulis dulu nih yang awalan pertama. Jadi statusnya awalnya pertama, status ini, status string itu sama dengan tidak lulus dulu. Terus kemudian baru menginputkan nilainya, baru dilanjutkan untuk logika berikutnya adalah if. Ya, di sini jika nilai lebih dari 60 maka statusnya adalah lulus. Baru nanti saya print selanjutnya di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan syaratnya tunggal tadi, pakainya if dan gitu saja, berarti kan kita harus pertama kali itu harus mendefinisikan dulu status awalnya ya di 10 ini. Jadi ini status awal ini. Jadi status awalnya langsung dulu ini saya kasih tidak lulus dulu. Status awalnya itu tidak lulus. Baru nanti logika di sini adalah jika nilainya itu lebih dari 60 maka statusnya tadi berubah kan, yang awalnya tidak lulus menjadi lulus.
kayak gitu. Jadi pakainya seperti ini, if nilai lebih dari 60 maka statusnya itu lulus. Ya, setelah itu udah selesai statusnya, berarti sudah berubah tadi. Yang awalnya statusnya di sini adalah tidak lulus menjadi statusnya itu adalah lulus. Baru selanjutnya ke 40 itu baru saya print. Mahasiswa tersebut dinyatakan titik-titik apa? Baca statusnya yang terakhir di sini. Oke, jadi otomatis kalau nanti kita menginputkannya itu 60, lebih dari 60 berarti statusnya itu adalah lulus di sini. Jika kurang dari 60 atau sama dengan 60 berarti statusnya adalah status awal yang ada di sini, tidak lulus. Ya, ini jika menggunakan syarat tunggal if then saja. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Coba ini saya run dulu hasilnya ya. Jadi masukkan sebuah nilai. Misalkan di sini kalau misalkan nilainya lebih dari 60 ya, misalkan saya buat 80 nilainya. Pasti status tersebut adalah dikatakan apa? Lulus. Ya. Oke, berarti logikanya benar nggak? Belum, kita cek dulu. Kalau misalkan nilainya itu 60, harusnya berarti apa teman-teman? Tidak lulus ya. Ya, tidak lulus. Oke, benar. Satu lagi berarti. Kalau nilainya 50, berarti harusnya apa? Tidak lulus kan? Ya, tidak lulus. Berarti program yang kita buat itu adalah sudah sesuai dengan logika yang mau kita buat di sini. Dengan logika if ini tadi. Oke, sampai sini dulu mungkin teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Jadi kalau misalkan syaratnya kita tunggal, jadi kan ada dua kemungkinan ya pasti ya. Kalau misalkan pakai if itu kan jika. Nah, berarti jika itu kan pasti akan ada dua hal yang terjadi kan. Jika apa sama jika apa kan kayak gitu. Ya berarti ini kalau misalkan ini syarat tunggal ini nanti berarti saya buat dulu. Syarat yang pertama itu berarti variabelnya saya buat statusnya itu tidak lulus dulu. Baru nanti jika syarat yang saya kasih itu memenuhi dengan arti kata di sini adalah lebih dari 60, maka statusnya itu akan berubah menjadi apa? Menjadi lulus kan berarti. Oke, kayak gitu teman-teman yang if. Ya, terus bagaimana Pak jika menggunakan tadi yang majemuk, yang if then else? Jadi dia kan sama ya, jadi dia pakainya itu pakai ditambah aja else seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan pakainya if then else itu kayak gini teman-teman. Ya. Kita menggunakannya if then else. Artinya awalnya kan saya nggak menuliskan dulu ini statusnya apa, ya kan? Variabelnya saya nggak nulis dulu kan. Ini programnya sama seperti tadi. Saya nggak nuliskan dulu ini variabel statusnya tadi tidak lulus kan. Apa ya? Status awalnya tuh nggak saya tentukan dulu. Langsung berarti saya langsung membuat program, langsung aja input dulu kan nilainya. Pastikan di sini input dulu nilainya ya untuk prosesnya dulu apa ya. Baru decisionnya apa. If pakainya if, dan nilainya apa lebih dari 60 maka then statusnya itu lulus. Selain itu else statusnya itu tidak lulus. Print mahasiswa tersebut dinyatakan apa, statusnya apa, tergantung syarat ini. Jadi kan lebih enak mana teman-teman bisa menyesuaikan ya, tergantung program seperti apa yang teman-teman mau buat. Artinya mau pakai if then saja bisa. Dengan cara seperti tadi, artinya kita harus membuat dulu status awalnya apa, baru kita menuliskan syaratnya apa untuk merubah status yang awal tadi. Kalau if dan else ini kita nggak perlu menuliskan dulu status awalnya apa, langsung saja sistem itu memproses apa inputannya apa, baru statusnya sesuai dari proses apa yang tadi kita inputkan tadi. Oke, ini sekarang kita run. Ya, masukkan sebuah nilai sama ya, misalkan saya tulis 80 pasti nilainya ya berarti dia lulus. Misalkan saya run lagi nilainya 60 pasti dia tidak lulus. Kalau misalkan saya run itu 61 ya pasti dia lulus ya karena lebih dari ya. Kalau saya run itu nilainya 50 ya pasti dia tidak lulus. Oke. Ya, kayak gitu teman-teman fungsi if untuk pertemuan kita. Jadi if itu seperti tadi syarat untuk if then syarat tunggal atau if then else ini ya bisa dikatakan ya lebih langsung jadi satu ya, syaratnya lebih dari bisa langsung satu
di awal, diselesaikan dalam satu baris. Oke, atau majemuk seperti itulah, bisa dikatakan seperti itu. Dari sini dulu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? If then, jika ini maka ini. Jika contohnya apa ya, misalkan jika ya itu, misalkan kita nilai, yang paling gampang untuk teman-teman membayangkan dulu kan adalah nilainya dulu ya, karena statusnya pasti ada lulus atau tidak lulus ya, kayak gitu. Bisa pakai syarat lain juga Pak ya, bisa, misalkan apa, jika apa ya, apa contohnya ya, jika apa teman-teman di sini dulu gimana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup bisa dipahami? Bisakah? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Terus apa lagi ya ini ya? Itu if then. Ya, sebenarnya di sini saya coba benar ya. Ya, kembali lagi kalau misalkan kita gambarkan teman-teman di flowchart ya, berarti kan start dulu ya. Start. Ya, terus kemudian tadi programnya kan langsung kan yang if then dulu ini, if then. Berarti kan saya buat apa? Prosesnya dulu kan ya. Jadi statusnya dulu. Kalau status itu berarti saya gambarkannya apa? Kota, proses, output, atau apa namanya, apa yang gini itu? Atau gini. Kalau saya nulis status tadi, status string kotak gini atau gini, ini namanya apa, bebelah ketupat ya, apa ini namanya, Jajar jajar genjang. genjang ya, jajar genjang ya, sorry. Jajar genjang, Pak. Ya, apa status berarti saya apa, Kotak. Jajar genjang ya, Pak? status. Jajar genjang, Pak. Statusnya berarti apa, pertama kali tadi tidak lulus ya, tidak lulus. Oke. Apa status itu apa, coba dicermati lagi kemarin, apa status itu jajar genjang atau kota, soalnya baru nggak bulat tuh, ada yang bilang kota, ada yang bilang jajar genjang. Oh, kemarin gimana, coba dicek lagi. Kotak, Pak, kayaknya, Pak. Ya, kota teman-teman ya, kota. Karena kalau jajar genjang itu pasti apa, input atau output itu ya. Kalau proses, ini kan maksudnya proses karena kita nulis variabel dulu. Jadi status stringnya itu adalah tidak lulus kan gitu ya. Kayak gini, status stringnya tidak lulus. Baru setelah statusnya tidak lulus, berarti dilanjutkan dengan apa? Berarti decision kan ya, syarat. Berarti if. Decision if berarti. Kalau if itu gimana? Gini. Gini. Oke. If apa? Berarti if nilai. Kok if dulu sih? Berarti apa sebelum if? Habis status berarti kita harusnya apa? Input dulu ya. Oke, input dulu. Kita berarti ada input. Kalau input itu apa ya, pasti jajar genjang ya, input nilai, berarti nilai gini aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau misalkan input nilai kan nggak harus ditulis lengkap kayak tadi, input nilai apa dan lain sebagainya. Bentar, ada telepon tuh, tak reject dulu. Oke. Jadi input nilai, baru ya di sini ya, if, baru habis itu depan habis menginputkan nilainya apa, baru if nilai lebih dari 60,
then ya, then apa tadi, then statusnya ya, status stringnya berarti apa, lulus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masuk di sini ya, karena ini tadi saya gambarnya terlalu kecil, tulisan saya juga terlalu besar. Oke, jadi kayak gitu lah. Kalau misalkan decision kan pasti ada dua ya, ada no sama ada yes teman-teman ya. Nah, kalau misalkan habis yes berarti dia muaranya kemana, tadi setelah diketahui tadi jika nilainya itu 60 maka statusnya lulus, jika tidak berarti tidak lulus ya kan, statusnya lulus. Berarti kalau jika ya berarti kan dia berarti no dulu ya, setelah no dulu. Jika statusnya itu lebih dari 60 kan tadi lulus ya, jika jika tidak sama dengan 60 atau ini fungsinya no berarti harusnya adalah apa, status tree-nya adalah tidak lulus gitu ya. Oke, jadi statusnya di sini kalau misalkan kita membuat flowchart bisa saya pindah di sini. Oke ya. Ya, jika yes adalah lulus, jika no berarti tidak lulus. Baru setelah ini itu adalah di print kan. Kalau print itu berarti apa? Tadi kalau print itu berarti Input Jajar genjang. genjang ya, print statusnya, print status string. Udah gini. Oke. Jika tidak kan juga sama ya, print juga kan ya. Ya. Oke, setelah print berarti apa? N. Oke. Oke, kan kayak gitu ya flowchartnya ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan besok buat flowchart yang saya minta buat flowchart dulu, berarti paling enggak seperti ini dulu. Artinya tidak harus detail-detail seperti tadi ya, print apa lengkap banget itu enggak usah. Jadi cukup variabelnya gitu, enggak masalah variabelnya apa sama gambarnya itu, kalau proses itu seperti apa, kalau input itu jajar genjang atau apa, kalau if itu berarti decision itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah flowchartnya. Jadi nanti mulai pertemuan ini nanti dan seterusnya nanti teman-teman harus bisa membuat flowchart dan programnya. Jadi dua ya teman-teman ya, selain buat program, jadi teman-teman harus bisa menggambarkan flowchartnya. Oke, jadi logikanya kan kayak gini. Kalau misalkan ini tadi pakai if then else Pak, ya sama kan sebenarnya kan. Di sini kan misalkan jika nilai lebih dari 60 apa kan sama sebenarnya. Kalau misalkan sini berarti else-nya berarti apa, jika lebih dari 60 berarti lulus kan sama aja. Flowchartnya kan juga kayak gini juga sama. Jika nilainya lebih dari 60 maka statusnya ini, jika tidak maka ini dan seterusnya. Jadi masih sama aja sebenarnya antara if then maupun if then else, karena secara logika itu masih sama ya. Secara logikanya itu masih sama prosesnya. Karena masih ada syaratnya itu adalah lulus ataupun tidak lulus. Oke, tergantung programnya nanti teman-teman mau pakai if then seperti tadi. Kalau ini pakainya if then saja karena statusnya sudah kita tentukan. Kalau if then else berarti statusnya di sini berarti tidak dipakai. Jadi ini dihilangkan, yang di sini dihilangkan, langsung pakai input nilai, langsung if nilai apa maka ini, seperti itu. Ini kalau misalkan pakai if then else ya, if then else. Kalau misalkan if then else berarti statusnya di atas ini dihilangkan dulu, kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Ini untuk flowchartnya kita sudah
saya coba gambarkan flowchartnya kurang lebih seperti ini. Programnya juga seperti ini tadi yang kita bahas, pakai if then sama else. Sudah, berarti selanjutnya teman-teman harus mencoba mempraktekkan. Sebelum mempraktekkan, saya coba selesaikan dulu untuk materinya dulu ya. Saya sampaikan tambahnya kalau tadi masih tunggal. Berarti kalau misalkan syaratnya majemuk itu artinya adalah syaratnya itu lebih dari satu. Ya, di sini saya lanjutkan untuk jika syaratnya itu lebih dari satu ya, atau majemuk di sini. Ya, kalau misalkan syaratnya lebih dari satu, berarti artinya itu nggak cuma nilai saja, teman-teman, yang kita inputkan di program kita. Syaratnya itu nggak cuma satu, berarti syaratnya adalah 2 minimal. Ya, kalau 2 di sini adalah saya tambahkan jumlah kehadiran sama nilai. Jadi artinya di sini gini, jika jumlah kehadirannya lebih dari 14 dan nilai itu lebih dari sama dengan 60, maka lulus. Rem. Jika tidak sesuai syarat, jika tidak sesuai syarat di atas ya, maka gagal. Gitu aja ya. Jadi tetap statusnya adalah lulus sama gagal kalau di sini ya. Kalau tadi tulis tidak lulus, ini lulus sama gagal gitu aja. Tapi syaratnya adalah 2. Pakainya adalah syarat 1 dan pakai syarat kedua. Syarat ke-1 adalah kehadiran, syarat kedua adalah nilai. Sehingga di programnya pastikan yang saya lakukan adalah membuat inputan dulu kan. Inputan dulu apa? Kehadiran sama inputan nilai siswa. Saya tentukan di sini input kehadiran, berarti variabelnya adalah hadir. Input nilai siswa, variabelnya adalah nilai. Yang ke-20 saya buat tambahkan. Jika hadir lebih dari 14, jika tadi kehadirannya syaratnya lebih dari 14 yang pertama ya, saya tambahkan di sini adalah n. Dan artinya kalau nilai dan itu adalah dua-duanya ya. Jika hadirnya itu lebih dari 14 dan nilai lebih dari sama dengan 60, maka langsung ini saya tanpa buat status kayak tadi, langsung aja saya print gitu aja juga bisa. Jadi langsung saya print lulus, else print gagal. Jadi ini artinya langsung saya print. Oke, saya jeda dulu. Lanjut lagi teman-teman ya. Tadi sampai mana tadi? Oke, di sini. Ya, jadi syaratnya ada 2 ya teman-teman ya, jumlah kehadiran sama nilai. Jika syaratnya itu lebih dari 14 dan nilainya lebih dari 60, maka lulus. Jika tidak, berarti gagal. Jadi tentunya input dulu yang pasti saya lakukan di programnya, input nilai kehadiran dulu sama input nilai siswa. Baru jika hadir lebih dari 14 dan nilai lebih dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka print gagal. Lupa kok tadi pakai status Pak, ini pakai gini, ya sama aja sebenarnya bisa. Kalau misalnya teman-teman status gimana caranya, ya sama. Dan berarti status sama dengan lulus, else status sama dengan gagal. Baru di bawahnya itu adalah print statusnya apa, kan sama aja ya teman-teman ya sebenarnya kan. Cuma di sini saya shortcutnya aja. Ya saya kasih contoh di sini lebih saya shortcut lagi supaya teman-teman nanti artinya punya gambaran, nggak cuma paten harus kayak saya kayak tadi awal statusnya dulu di atas. Artinya tuh nggak, program itu ya sesuai teman-teman seperti saya awal dari katakan ke teman-teman, program itu unik, tergantung logika dari si pembuat program. Jadi logikanya mau kayak gimana pun sebenarnya itu nggak masalah kalau bagi saya sih. Logikanya mau gimana pun itu sebenarnya nggak masalah, yang penting adalah maksudnya itu dari situ tuh masih sesuai dengan line atau rules yang kita tentukan. Artinya kalau misalkan kita ada syarat ya berarti syaratnya harus terpenuhi. Kalau misalkan hasilnya juga harus terpenuhi dari syarat itu, artinya kan nggak ada logika yang salah di sana. Itu nggak masalah, mau penulisannya seperti ini, mau penulisannya seperti saya tadi yang statusnya seperti di atas dan lain sebagainya, itu boleh. Atau mau ditambahi variasi dan lain sebagainya, itu juga nggak masalah juga bagi saya. Ya yang penting adalah tujuannya apa. Sehingga seperti teman-teman tadi, kalau misalkan mau membuat program ini, mulai dibuat juga untuk
flowchartnya, karena dari flowchartnya itu pasti flowchartnya sama. Mungkin penulisan sistemnya seperti tadi mau pakai if then, pakai else mungkin ya mirip-mirip ya, hampir sama dan lain sebagainya, itu juga nggak masalah. Yang penting secara konsepnya kita tahu di flowchartnya itu pasti sama, pasti nggak akan ada perbedaan di sana ya, ngikutin dari teman-teman karena pasti sama pakainya if then kalau tadi if then, atau pakai if then else dan lain sebagainya ya. Baru di sini print gagal. Lah terus di sini Pak kok ada goto ini 25 itu goto apa lah? Goto ini adalah perulangan. Jadi sebenarnya ini saya hapus dulu aja biar teman-teman nggak bingung, saya hapus dulu aja ya. Pak, Kita maaf. langsung end dulu. Belum share screen. Oh belum share screen ya saya ya? Belum, Pak. Oh yes, maaf Belum, saya Pak. nggak fokus ini ya. Makanya tadi kok ada yang aneh ya, kok cepet banget ya. Oke, sorry. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tolong diingatkan lagi kalau misalkan saya lupa. Udah masuk semua ya share screen-nya ya. Sudah, Pak. Ya oke. Kayak gitu Sudah, ya Pak. teman-teman. Jadi tadi mas sampai apa tadi? Tadi ada goto sebenarnya, tapi gotonya saya hilangkan supaya teman-teman nanti nggak bingung dulu. Karena habis ini nanti if itu erat kaitannya nanti ada goto, jadi ada perulangan. Nah perulangan gimana nanti sesuai dengan flowchartnya. Tapi nggak apa, gotonya saya hilangkan dulu. Saya langsung end aja di sini. Berarti langsung kita coba run ya teman-teman ya. Kehadiran kan ini tadi kan kehadirannya. Misalkan di sini mau teman-teman coba apa kehadirannya 15 dulu ya. Kehadirannya sesuai dulu 15. Oke. Nilainya adalah 80 ya, karena syarat minimalnya adalah 60. Berarti harusnya hasilnya apa teman-teman? Harusnya ini lulus ya. Lulus. Oke. Karena kita nyobanya banyak ya teman-teman. Saya kasih bocoran dulu. Saya kasih menu namanya goto ya. Goto berarti goto 5. Nanti supaya apa? Perulangan. Artinya nanti diulang lagi mau diinputkan. Jadi supaya saya nggak bolak-balik run dan lain sebagainya. Saya kasih goto di sini. Tapi goto diabaikan dulu. Intinya sebenarnya diulangi aja sih. Berarti tadi kalau misalkan kita syaratnya kehadirannya sesuai dulu 15, tapi nilainya adalah 50, berarti harusnya dia gagal ya. Oke, gagal benar. Selanjutnya, misalkan kehadirannya itu berarti kehadirannya tidak sesuai ya, kehadirannya 10, nilainya itu 100 misalkan. Berarti gagal juga. Berarti logika yang kita buat adalah benar ya. Syaratnya dua-duanya adalah harus sama dan ya. Jadi kalau di logika teman-teman ya, bentar saya kasih coretan lagi di sini. Oke, jadi itu gini. Jadi Pak kalau if then kalau untuk majemuk atau untuk majemuk atau lebih ya, lebih dari satu syarat itu ada pakainya itu and sama or. Ya. Syaratnya bedanya di sini kalau n itu adalah syarat 1 dan 2 itu harus terpenuhi. Maka jadi n ini berlaku jika syarat 1 dan 2-nya itu terpenuhi, teman-teman. Kalau or itu salah satu aja. Salah satu syarat. Jadi artinya jika logikanya itu gini teman-teman, jika anak itu hadir berarti hadir lebih dari 14, sama nilainya itu lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60, berarti kan jika dia hadir lebih dari 14 dan jika dia itu lebih dari 60, berarti dua-dua syaratnya itu harus terpenuhi, nggak boleh salah satunya saja, baru itu dikatakan then-nya itu apa? Dan tadi ya berarti baru lulus jika syarat 1 dan 2-nya itu terpenuhi. Jika pakainya or itu salah satu aja, misalkan jika kehadirannya itu 14, lebih dari 14 atau nilainya itu lebih dari sama dengan 60, baru dia lulus. Berarti kan salah satu saja terpenuhi, mau kehadirannya aja atau mau nilainya saja itu bisa dikatakan lulus di sini. Kalau n itu harus dua-duanya terpenuhi ya.
kayak gitu teman-teman. Bedanya antara AND sama OR kayak gitu. Terus kembali lagi di programnya tadi, coba kita simulasikan. Misalkan di sini ya, misalkan di sini adalah OR. OR itu kan atau ya, jadi atau nilainya, misalkan kehadirannya di sini saya buat kayak tadi, berarti kehadirannya cuma 10 tapi nilainya itu 100, berarti kan lulus kan, karena apa, dia salah satu aja atau ya, jadi salah satu saja terpenuhi berarti sudah dia dikatakan lulus kan. Logika kan ada yang kayak gitu ya, syarat ya, boleh dua-duanya terpenuhi pakainya AND, atau boleh salah satu saja pakainya OR. Udah gitu aja logika if, AND, OR. Ini teman-teman pasti akan dipakai sampai kapanpun, ini pasti dipakai, mau pakai Excel, mau pakai program apa, itu pasti logika if, AND, sama OR itu sering, secara rutinitas itu sering dipakai. Jadi harapannya teman-teman nggak bingung lagi, misalkan besok kerja itu mulai sekarang coba di logikanya diatur dulu. Mau soal matematika, mau soal apa kan pasti dulu pernah kan ada contoh if, AND itu apa, if, OR apa, di apa ya, probabilitas kalau tidak salah ya, di matematika itu ada kayak gitu ya, sama apa sampel dan sebagainya. Jadi if, AND, OR itu selalu dipakai sampai kapanpun, itu masih sering dipakai. Jadi fungsinya ini masih sering diperlukan. Oke, terus apa lagi? Ini tadi sudah sampai itu ya, udah itu aja teman-teman untuk yang mau saya sampaikan untuk logika if di sini. Nah, terus kembali lagi saya singgung di sini ada goto, Pak. Lah tadi goto itu apa, Pak? Nah, goto itu ibaratnya itu perulangan, teman-teman. Jadi kita itu mau mengulang apa yang mau program itu dijalankan. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan ke teman-teman, jadi saya sarankan kalau membuat program itu coba selalu dibiasakan itu untuk memberikan nomor di depan sini. Karena kenapa? Karena dari nomor ini teman-teman bisa menjalankan program itu ke berapa. Jadi artinya goto itu dilompatkan lagi ke nomor yang dituju, teman-teman. Tulisnya jadi seperti ini, ada goto spasi nomor urutannya berapa. Nomor urutannya berapa? 5, berarti dia goto ke 5 lagi. 5 berarti artinya input lagi, nilai lagi, ini selesai apa? Goto lagi. Terus nggak ada n-nya, Pak? Nggak ada ya, jadi goto itu nggak ada n-nya. Jadi programnya seperti tadi teman-teman, seperti yang saya run ini tadi, saya close kali gini kan error ini contohnya. Sebenarnya confirm kayak gini tuh hasilnya karena nggak ada dia nggak ketemu n-nya, karena dia terus muter terus gitu. Kembali lagi ke 5 kan nggak sampai n, ini nggak sampai ini n-nya kan, dia nggak sampai karena terus muter terus dan lain sebagainya. Di sini pakai n. Nah, terus caranya topnya gimana, Pak? Ya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup teman-teman tahu dulu ada fungsi if, ada fungsi then, if then, terus ada pakai yang satu baris pakainya if then else, seperti itu. Bedanya apa-apa seperti tadi yang saya bahas, untuk bedanya if then apa sama if then else. Terus kemudian kalau if itu ada, kalau misalkan kita mau pakai syarat majemuk ya di sini, itu berarti ada tambahan, ada if and ataupun if all. Bedanya apa juga teman-teman seperti tadi sudah saya jelaskan di sana. Terus kemudian yang terakhir ada saya tambahkan bonus di sini, ada goto, fungsinya tadi seperti itu. Artinya di sini adalah memudahkan saya juga untuk mensimulasikan ke teman-teman. Artinya saya tanpa harus keluar lagi kan nggak efektif ya. Jadi saya tambahkan aja goto di sini. Oke. Ya dari sini dulu mungkin teman-teman mau ditanyakan. Kalau nggak ada ditanyakan berarti adalah latihan habis ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, kalau latihan berarti teman-teman silahkan ya, mau pakai latihan yang tadi saya jelaskan di awal, mau dicoba dulu seperti awal-awal tadi, nggak apa-apa, atau mau langsung saya kasih soal. Nah, cuma kalau kadang-kadang kan ada orang yang harus belajar sedikit-sedikit dulu, jadi teman-teman coba dulu seperti tadi, if-nya pakai syarat if then dulu, bedanya apa dipahami dulu, baru if then else, naik ke if then else. If then else sudah menguasai, naik lagi ke or atau and dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian saya kasih soal, di bawah ini ada soalnya nih. Nah, ini ya latihan. Jika teman-teman ini coba ini dicatat juga, di screenshot boleh. Jika jumlah kehadiran mahasiswa sama dengan 10 atau lebih ya, maka hitunglah
nilai akhir sama dengan nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 3 seperti kemarin. Jadi nilainya ada nilai tugas, ada nilai UTS, nilai UAS dibagi 3 di rata-rata ya. Dibagi 3 udah nilainya berapa? Keluarlah nilai akhir di sini. Tetapi jika jumlah kehadirannya kurang dari 10, maka dinyatakan itu gagal. Jadi soal saya ini teman-teman ya, silakan buat program sesuai dengan apa yang saya kasih di sini. Jadi kalau bisa pakai input dulu ya, nggak usah pakai read dulu. Jadi pakainya komen input. Jadi artinya nanti kalau mahasiswa kehadirannya itu lebih dari sama dengan 10, itu akan menghitung nilai akhirnya. Setelah nilai akhirnya dihitung, itu baru di print hasilnya seperti apa. Dan terus kemudian dinyatakan statusnya apa. Seperti itulah. Jika jumlah kehadirannya itu kurang dari 10, maka dinyatakan gagal langsung. Jadi misalkan kehadirannya langsung 10, itu berarti pasti dia gagal. Dan dari clue ini yang saya buat gini, silakan teman-teman membuat programnya mau dibuat seperti apa, saya silakan. Coba dibuat programnya seperti apa, silakan dibuat. Untuk memudahkan mungkin teman-teman bisa menggambarkan flowchartnya terlebih dahulu. Dibuat flowchartnya dulu, coba dari flowchart itu sebelum dikasih program, coba flowchartnya dulu dibuat seperti apa. Misalkan flowchartnya dirasa sudah oke, teman-teman pahami di flowchartnya misalkan oke, langsung dibuat programnya ya. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugasnya? Pak, flowchartnya dalam bentuk file apa tulis tangan? Tulis tangan aja, yang gampang tulis tangan toh. Kalau teman-teman mau pakai file juga boleh, mau gambar sendiri juga boleh, mau tulis tangan juga boleh, saya yang bebaskan. Oke, jadi syaratnya ini ya, syaratnya adalah kehadiran mahasiswa. Jika kehadirannya dia lebih itu, dia baru menghitung nilai tugas dan lain sebagainya. Berarti kan artinya kan yang diinput adalah kehadiran, pasti diinput ya, sama nilai-nilainya diinput, nilai UTS, nilai UAS dan lain sebagainya itu diinput semua, tiga-tiganya sudah diinput semua, baru dijalankan syaratnya. Syaratnya harus lebih dari 10. Jika kehadirannya itu sama dengan atau lebih dari 10, baru menghitung nilai akhirnya. Jika ternyata kehadirannya kurang dari 10, nggak usah dihitung dulu juga boleh, nggak usah dihitung nilai akhirnya, udah langsung pasti nyatakan gagal gitu aja. Ya di sini tergantung ya, ini bisa jadi berbagai macam program di sini. Ya, teman-teman ya, mau bisa jadi berbagai macam program ini. Jadi nanti hasil akhirnya misalkan jadi gini teman-teman ya, saya kasih gambaran sedikit, bocoran sedikit. Jadi artinya kalau misalkan nanti mahasiswa itu lebih atau sama dengan 10 kehadirannya, misalkan 15 gitu, 10 gitu aja lah ya, berarti kan udah syaratnya terpenuhi itu 10 gitu aja. Baru nanti kan inputkan tuh nilai A, nilai UTS, nilai tugas sama nilai UAS diinputkan, baru dikeluarkan hasilnya bareng statusnya di sini. Jadi statusnya nanti yang keluar adalah status itu lulus sama nilai akhirnya berapa, kayak gitu. Kalau misalkan kehadirannya itu kurang dari itu, berarti langsung aja gagal, dinyatakan dia gagal gitu aja. Ya, atau boleh mau diinputkan dulu juga boleh, nilainya juga ikut diinputkan juga boleh. Nanti coba saya lihat variasinya teman-teman seperti apa, itu bisa tergantung orang masing-masing pembuatannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya stop share. Ya, mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak pusing tuh? Mudah, ini mudah, terang aja, ini mudah. Ya, udah, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti saya tutup. Silahkan dibuat latihannya, diselesaikan. Ini tadi latihan ya. Jadi kembali lagi boleh mau dicoba satu-satu dulu seperti tadi, dan buat latihan, buat ya namanya membiasakan diri lah ya. Baru dibuat yang terakhir tadi soal saya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, serius nih nggak ada. Ya, terang ya, berarti ini soalnya mudah dan pasti ada solusinya. Oke, nggak ada soal itu nggak ada solusinya. Cuma ada cerita sebenarnya sih, ada cerita yang kadang-kadang
apa ya, cerita dikit mungkin ya 5 menit ya. Jadi gini, ada cerita sedikit, ini cerita entah dibilang motivasi atau enggak tahu. Jadi gini, ini cerita yang sampai sekarang pun saya juga mengalaminya sih, dan mungkin nanti teman-teman juga akan mengalaminya sampai besok, sampai next lah ke depannya. Jadi ada cerita tuh kayak gini. Dulu itu ya di Stanford University kalau tidak salah. Jadi ada yang namanya mahasiswa kayak gini, dosen sama mahasiswanya itu ada yang namanya, siapa yang namanya saya agak lupa, John siapa gitu, saya lupa orangnya. Dia itu salah satu mahasiswa Stanford University. Dia ikut mata kuliah matematika waktu itu di Prof. Joseph kalau tidak salah namanya, profesornya dia. Ya ternyata si John tadi itu dia itu terlambat ikut kelasnya, itu dia terlambat. Sudah masuk di kelasnya itu ternyata sudah pulang semua, termasuk dosennya, termasuk teman-temannya, itu di kelasnya itu hilang semua, udah nggak ada lah. Dia telat banget di sana. Nah terus pas dia telat itu dia lihat di papan tulis, ya di papan tulis itu dia lihat di papan tulis kok ada dua soal. Terus si John tadi itu lihat soal itu, terus dia merasa kayak gini, oh berarti soal itu adalah soal PR yang harus saya kerjakan, ya kan. Terus si John tadi menulis soalnya, tadi dia tulis di catatan ya, dia nyatet itu soalnya tadi, ditulis tuh si John tadi. Nah ditulis, terus dia kan itu PR-nya ya, jadi dia pulang, dia mengerjakan PR-nya berhari-hari, dia menyelesaikan tugasnya itu berhari-hari. Terus setelah dia itu berhasil dari 2 soal itu, dia baru bisa menyelesaikan itu satu soal saja waktu itu. Dia udah bisa menyelesaikan 1 soalnya. Terus soal yang sudah berhari dia kerjakan itu, dia dengan semangatnya itu dia ke kampus, dia menyerahkan ke Profesor Joseph waktu itu. Dia serahkan ke profesornya. Terus profesornya kaget ini, kok ada yang bisa mengerjakan soal saya. Pak Joseph tadi itu kaget, Prof Joseph tadi kaget, kok bisa mengerjakan soal saya. Terus dia cari kan si John tadi, cari orangnya dengan penuh semangat ya. Prof Joseph tadi itu semangat nyari si John tadi. John, kok kamu bisa mengerjakan soal saya dengan penuh semangatnya ya? Oh iya Pak, itu kan PR saya. Dia John jawabnya kayak gitu. Terus singkat cerita, dia cerita itu ternyata waktu kuliah, waktu yang si John tadi telat, itu si Prof. Joseph itu membuat 2 soal yang katanya itu soal tersusah di dunia katanya. Soal tersusah di dunia, sampai saat detik itu nggak ada orang yang berhasil menyelesaikannya. Lah saking kagetnya kan, ternyata si John itu bisa menyelesaikan soalnya dengan benar. Nah, terus di akhir cerita ternyata si John tadi sampai sekarang itu menjadi profesor di matematika yang juga sangat terkenal selain di Prof. Joseph tadi. Ya, jadi di sini kesimpulannya teman-teman di sini adalah gini teman-teman ya. Kadang-kadang kita kan terkadang terbelenggu ya sama yang namanya adalah kata orang, terus kemudian kata-kata negatif ya, yang membuat kita itu merasakan wah nggak mungkin terjadi, terus kemudian itu susah, itu nggak bisa dikerjakan dan sebagainya. Lah kadang-kadang dari situ aja kita itu udah terbelenggu dulu, nggak bisa mengerjakan, dan akhirnya kan nggak bisa mengerjakannya. Beda cerita sama si John tadi ya, dia itu nggak tahu kalau itu soal tersusah di dunia, dan ternyata dia bisa mengerjakan dengan prinsipnya dia pasti nggak akan ada soal yang nggak bisa dijawab, ternyata dia bisa membuktikan. Berarti bisa jadi kalau si John tadi berangkat, itu bisa jadi dia juga akan terbelenggu kalau misalkan nggak tahu kalau soalnya itu tersusah di dunia. Jadi kayak gitu teman-teman ya, jadi jangan sampai terbelenggu sendiri dengan kata-kata atau stigma yang negatif. Jadi apapun pekerjaan yang diberikan itu pasti akan ada solusinya, termasuk nanti kedepannya sampai teman-teman bekerja. Karena saya rasa dulu waktu saya dengan orang universitas, orang politeknik itu berbedanya di situ. Karena orang politeknik kalau saya merasa waktu itu dikasih soal, kalau dikasih pekerjaan seberat apapun itu pasti akan ada solusinya. Berbeda dari teman-teman yang universitas, kadang-kadang dia merasa wah ini susah dulu dan lain sebagainya, ini nggak akan bisa lah menang. Ternyata ya terbukti sampai sekarang pun juga sama kayak gitu juga. Saya juga merasa seperti itu. Yang kemarin program yang P3 TV ini pun juga sama. Kalau dulu itu di jurusan AP yang banyak berstigma kalau
nggak akan menang lah jurusan AB untuk program hibah segini, karena track recordnya itu nggak ada. Ya ternyata kan kita tetap buatan pekerjakan, dan ternyata sampai sekarang itu mereka yang awalnya itu menegatifkan itu berarti oh ternyata bisa juga ya AB bisa menang mendapatkan hibah sebesar itu. Ya jadi teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan apapun itu tugas yang diberikan, jadi tetap akan ada solusinya. Ya, terima kasih. Kalau memang nggak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, nanti silakan kontak saya. Ya, untuk sebelum saya akhiri, bisa diaktifkan dulu kameranya, kita foto bareng dulu, teman-teman.